Industri pornografi telah menyambut teknologi AI dengan penuh antusiasme. McKinsey & Company melaporkan industri AI berkembang dengan anggaran lebih dari 50 miliar US dollar di tahun 2021. Dan sekarang sedang meledak dengan mesin AI yang semakin canggih hampir setiap hari. Karena AI dibangun berdasarkan LLM atau Large Language Models yang ahli dalam berbicara, berinteraksi dan meniru cara pikir dan cara bicara manusia, perkembangan teknologi ini memungkinkan para pionir di industri pornografi untuk mengintegrasikan keinginan pengguna. Sehingga sekarang dunia terancam datangnya tsunami aplikasi pornografi yang semakin mencandu pengguna. Situs Naughty America memanfaatkan kekuatan AI untuk menawarkan pengalaman yang unik dan intim, menciptakan jembatan antara fantasi dan realitas, dengan tujuan meningkatkan keterikatan pengguna melalui konten yang tepat sesuai preferensi individu. Naughty America telah menginvestasikan lebih dari 10 juta US dollar dalam pengembangan teknologi ini, menurut laporan dari Business Insider. Di sisi lain, MindGeek, perusahaan di balik situs populer seperti Pornhub dan YouPorn, mengimplementasikan analitik yang canggih. Tak hanya meningkatkan personalisasi, tetapi juga meningkatkan resiko pelanggaran privasi pengguna. Forbes melaporkan bahwa MindGeek telah menginvestasikan lebih dari 30 juta US dollar dalam teknologi AI untuk memperhalus dan mempersonalisasi konten. Dan ini, mereka perkirakan bahwa mereka dapat semakin kuatkan konten untuk wanita, bukan hanya pria. Di sisi lain, kemajuan teknologi deepfake memberikan ancaman dengan membuka kotak Pandora penyalahgunaan gambar dan suara, menciptakan representasi yang sangat realistis dan kerap menyesatkan. Laporan AI Index 2024 menyatakan bahwa jumlah video deepfake pornografi telah meningkat lebih dari 900% dalam 3 tahun terakhir. Pertanyaannya adalah, apakah gereja Tuhan memahami bahwa gelombang AI yang sedang menguat akan menghadang keluarga terlebih dahulu? Pengetahuan menguatkan doa kita, dan juga tindakan strategis gereja untuk terus memperbarui strategi dan metode pelayanan pemuritan yang menjadikan setiap kita semakin berakar dalam kebenaran. Gereja harus siap merespon arus globalisasi ini, termasuk ancaman teknologi dalam industri pornografi. Penggunaan AI dalam industri pornografi akan pasti membawa dampak luas dalam masyarakat gereja di dunia. Membuat pornografi semakin mudah diakses, semakin luas dan pribadi kontennya. Journal of Adolescent Health menemukan bahwa melihat adegan pornografi bisa merubah sikap dan cara pandang seksualitas remaja, sehingga perilaku yang merendahkan dan eksploitatif menjadi hal yang normal dan bisa diterima. Gereja terancam percepatan degradasi moral. Di era perang ideologi gender, isu seksualitas sudah semakin garing saja di kalangan remaja kita. Namun, tiba-tiba turunlah pemain baru ini yang akan menciptakan tantangan baru. Orang dewasa harus menangkis pencobaan sembari mengajarkan anak-anak kita tentang nilai yang benar. Inilah waktunya gereja mengembangkan strategi yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Ya, untuk membantu kita menggali lebih dalam, hari ini kita hadirkan Dr. Insinyur Jarod Wijanarko, MPD. Pak Jarod, selamat datang kembali di Cahaya Bagi Negeri. Senang sekali, Pak. Selamat datang, luar biasa. Kami senang sekali ada Pak Jarod, tapi kami tidak senang dengan keadaan sekarang di mana AI sedang memasuki industri pornografi. Dan bagaimana menurut Pak Jarod, apakah ini akan menjadi ancaman buat keluarga kita ke depan, terutama untuk anak-anak remaja kita? Iya, karena teknologi membuat tentu semakin intensitas, makin menarik, makin menikmat, makin terangsang. Seperti narkoba, makin nikmat, makin terangsang, makin tinggi dosisnya, maka makin merusak. Nah, Kementerian Pendidikan telah merilis video bahwa pornografi itu merusak otak. Sudah lama sebenarnya, tapi ini menjadi seperti menjadi penting kembali gitu ya, bahwa kita ingat bahwa secara resmi ya juga ilmu neuroscience yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan, otak itu bisa rusak karena pornografi, karena ketika orang melihat pornografi dan terangsang, maka
akan terpicu yang namanya hormon dopamin. Nah, dopamin yang terus-menerus merendam prefrontal cortex itu membuat prefrontal cortex ini mengkerut atau rusak. Padahal PFC disingkatnya, ini yang membedakan manusia dengan binatang. Binatang itu tidak punya PFC, dan PFC ini mengatur kecerdasan sosial, moral, etika. Nah, ketika PFC rusak, tentu manusia menjadi seperti binatang. Binatang itu ya kebutuhannya cuma makan sama seks misalnya. Tidak ada namanya relasi. Itu kenapa kecerdasan relasi sosial juga akan makin hancur. Ditambah lagi PFC mengatur moral, ya tentu makin tidak bermoral. Jadi ini ancaman yang sangat serius. Bahkan dalam keterangan yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan itu membandingkan rusaknya narkoba itu hanya 3 bagian otak. Sedangkan rusaknya otak karena pornografi itu 5 segmen. Bahkan kalau tidak mengacu pada ilmu yang terbaru itu masih disebut dengan irreversible damage. Artinya rusaknya narkoba, otak bisa diperbaiki. Tapi kalau karena pornografi yang memang lepas dari kecanduannya makin susah, baru mau dipulihkan dirusak lagi. Maka sampai disebut irreversible damage. Rusak yang nggak bisa dipulihkan. Ya untung aja ilmu berkembang mengenai plastisitas otak. Otak itu plastis. Dari bahasa Yunani namanya plastisio, to form. Bisa dibentuk sehingga ada harapan bahwa kerusakan otak akibat pornografi yang luar biasa parahnya, kacaunya, mengerikannya ini ada harapan untuk diperbaiki. Tapi melihat rusaknya, menurut saya kita harus betul-betul mewaspadai hal ini, Pak. Iya, saya setuju. Dari banyak hal yang Pak Jarod sampaikan, saya mengambil satu kata, kita perlu mewaspadai. Gereja kan sebenarnya perlu waspada untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif penggunaan AI dalam industri pornografi dari apa yang Bapak paparkan tadi. Supaya tindakannya tuh jangan tindakan yang kuratif terus gitu loh. Sudah rusak dulu baru dipulihkan. Tapi ini saatnya untuk gereja tuh sadar gitu. Bagaimana caranya untuk membangkitkan kesadaran gereja dan memberanikan gereja melangkah mengatasi hal yang sekarang sedang menyerang kita semua? Ya, perbuatan itu menjadi normal ketika banyak yang melakukan. Ketika orang nonton film porno, awalnya merasa berdosa. Lalu ngobrol sama temannya, juga melakukan. Semuanya juga melakukan. Lama-lama jadi biasa. Tapi ingat bahwa firman Tuhan mengatakan itu ketika orang terangsang, lalu mengeluarkan lelehan, menjadi onani. Apalagi kalau sampai rusaknya moral ini kan mengubah perilaku. Terutama yang perilaku berhubungan dengan seksual. Maka perilaku seksual, kecenderungan seksual. Kan di dalam pornografi dengan teknologi yang baru ini makin nikmat, tapi jenis apa yang dipaparkan, yang disodorkan, ya pasti bukan laki perempuan, bukan suami istri. Maka inilah yang membuat menurut saya edukasi bahwa kerusakan akibat pornografi itu luar biasa dan itu adalah sebuah dosa. Jadi kalau misalnya di negara yang lain kan misalnya laki sama laki ya udah nggak apa-apa lah, hak asasi, humanisme. Tapi kan standar moral kita Alkitab yang berkata apabila laki-laki tidur bersama dengan laki-laki seperti dengan perempuan itu adalah kebejatan seksual, sex immorality. Nah, menurut saya ya penyadarannya adalah mengenai pengajaran kekudusan. Lalu orang harus sadar bahwa itu dosa. Tapi orang sadar kalau itu dosa, kalau percaya Alkitab itu firman Tuhan, maka lahir baru menjadi sebuah fondasi yang kuat untuk orang itu bisa sadar bahwa itu tidak baik, tidak benar. Bahkan juga bisa lewat kesadaran bahwa itu tidak sehat. Kadang milenial misalnya katakan mereka memang udah nggak percaya Tuhan itu ada. Mau disadarkan bahwa itu nggak baik, itu dosa. Mereka memangnya Tuhan ada. Tapi kalau disadarkan lewat sisi ilmiah misalnya, bahwa itu merusak otak, merusak perilaku. Kalau perilakunya tidak baik, moralnya nggak baik, nanti mereka nggak bisa kerja, nggak bisa sukses, nggak bisa produktif. Nah, mungkin milenial pengen sukses, mereka pengen happy life, mereka pengen kaya. Tapi bagaimana mereka bisa sukses kalau otaknya rusak? Jadi mungkin ya kita pendekatannya bisa sisi moral, sisi dosa, tapi juga sisi yang memang masuk di logika mereka bahwa milenial cukup banyak kok yang pengen happy life. Tapi happy life itu bukan dengan cara merusak otaknya. Tapi bisa kuliner, bisa jalan-jalan luar negeri, bisa menikmati dunia ini, dan itu bisa kalau sukses. Tapi orang tidak sukses kalau otaknya rusak. Ya, jadi maksudnya gini Pak, dari yang Bapak sampaikan tadi sebenarnya kalau saya jadi gereja ya, saya bisa menggunakan hal-hal seperti tadi itu sebagai pintu pertama untuk men-trigger dan menarik
para milenial mau diskusi dan mau menerima semua informasi itu, baru kita giring kepada kebenaran firman Tuhan. Jadi gitu maksudnya. Ya. Jadi jangan langsung Tuhan dulu, jangan langsung dosa dulu gitu. Ya, karena kita harus masuk lewat pintu gerbang mereka kan ya. Apa yang menarik bagi mereka? Mereka kan milenial ini mau happy life ya. Semua yang happy. Mereka gajinya dikit aja berani minum kopi yang mahal, jalan-jalan ke luar negeri. Mereka nabung untuk happy. Kalau yang angkatan saya ini kan nabung buat beli rumah, beli aset. Sudah kaya, nggak bisa jalan, stroke, kolesterol, nggak bisa kemana-mana. Sedangkan milenial ini maunya happy life. Nah, kita bisa masuk lewat sebuah logika bahwa benar itu bahagia, bahwa sehat itu bahagia, bahwa sukses itu bahagia, bahwa bahagia itu juga butuh biaya. Tapi itu bisa terjadi kalau kita punya otak yang benar. Nah, itu bagaimana untuk ini menarik. langkah-langkah strategis yang nyata, Pak? Bisa mungkin Bapak bisa berikan contoh supaya nanti gereja mendengar ini langsung oke, kita mau bikin program. Mungkin contoh programnya apa? Apakah bikin apa dan bagaimana supaya kata bahagia itu benar-benar bahagia yang murni, bukan bahagia namun jadi bahaya gitu. Iya, ya tentu edukasi kan bisa lewat program seperti ini, bikin seminar mengenai bahagia yang sehat dan benar, atau mungkin ya kalau mungkin soal tema gereja lebih pinter ya, kali anak-anak muda tema-tema yang menarik mengenai happy life, tapi edukasi kan ya tentu lewat pelajaran ya, pelajaran sendiri bisa lewat seminar, lewat YouTube, lewat konten yang memang saya senang dengan solusi ini mengambil bagian untuk ini adalah bagian dari edukasi untuk gereja, sehingga gereja harusnya program-program seperti ini menjadi sebuah program yang diwajibkan di Komsel, dilihat, lalu dibahas. Itu kan menjadi pembelajaran yang efektif ya untuk gerakan penyadaran mengenai, mungkin bisa sebut aja gerakan kekudusan, tapi nama kekudusan mungkin bagi milenial kan udah itu siap memang tantangan gereja, Pak. Memang agak tantangannya sulit seperti itu. Tapi kalau ada pertanyaan, berarti langkah pertama apa yang harus gereja lakukan supaya ketika perkembangan AI di industri pornografi ini semakin berkembang, tetapi gereja pun juga bisa memanfaatkan AI dengan konteks yang benar dan memperbaiki mereka-mereka yang mulai cenderung terikat? Ya, kalau menurut saya gereja harus menggunakan jalur-jalur media juga ya. Kalau misalnya anak muda diundang ke seminar ke gereja kan nggak mau. Ya, kita berarti mengedukasi gereja harus lebih kreatif maksudnya. Ya. Gereja harus lebih kreatif maksudnya Pak Jarod. Iya, gereja harus lebih kreatif menggunakan sosial media, menggunakan membuat program konten-konten edukasi yang memang sasarannya adalah kaum milenial ini. Oke. Pak, kalau seseorang atau katakanlah bagian dari kaum milenial ini sudah mulai tercandu dengan pornografi, mereka menyaksikan ini dan mereka menyadari, wah ternyata saya sudah kecanduan, apalagi saya seorang pengguna AI dan saya sudah menggunakan AI di dalam industri pornografi. Jalan keluarnya apa, Pak? Ya, menarik bahwa dunia ini berkembang dalam segala bidang, gitu ya. Yang dosa makin dosa, tapi ilmu pengetahuan kan juga makin dalam. Di mana misalnya neuroscience yang terakhir-terakhir ini banyak di-expose itu mengenai plastisitas otak. Bahwa otak itu plastis, to form. Dari kata plastisio, bisa dibentuk. Sehingga secara ilmiah pun ada harapan bahwa otak itu bisa diperbaiki. Nah, lalu ada lagi yang saya barusan juga lihat mengenai kalau kita hubungkan ini dengan kerohanian, dengan spiritualitas. Sebenarnya manusia itu, Tuhan tuh berbicara dengan manusia itu dengan otak bagian mana gitu ya. Nah ternyata di bagian sistem limbik, di mana emang di situ tuh mengatur perasaan atau hati nurani. Nah ketika orang terikat pornografi, PFC-nya rusak, biasanya sistem limbiknya justru aktif, tapi aktifnya itu menjadi sensitif, emosional. Tapi kalau orang lahir baru dan dia bisa mengembangkan hati nuraninya, diisi dengan value, nilai-nilai kerajaan sorga, masuk dari situ dia merasakan hadirat Tuhan, maka limbiknya ini justru terkendali. Dia bisa mengendalikan emosinya, dan dari pintu gerbang inilah sebenarnya, karena otak itu menarik ya, satu dengan bagian lain itu dikatakan saling berkomunikasi. Jadi ketika kita bisa memperbaiki sistem limbiknya yang menjadikan pusat kendali emosi, maka itulah yang menjadi pintu gerbang kesembuhan. Nah, hal ini dipakai oleh banyak ilmu-ilmu meditasi, ya, termasuk New Age Movement. Tapi menurut saya justru ini sebenarnya juga celah bagi saya atau gereja
Karena sebenarnya sistem limbik itu akan membaik ketika orang dalam pujian dan penyembahan. Bahkan ada yang mengajarkan di lokasi sistem limbik inilah sebenarnya Tuhan itu berbicara. Gitu ya. Dengan kata lain, ketika kita pujian penyembahan, perasaan istirahat, pikiran istirahat, maka sistem limbik ini akan dikuasai oleh damai sejahtera, cinta kasih. Itu pintu gerbang untuk secara fisik pun bahkan bisa memperbaiki struktur otak. Nah, kalau secara bentuk kegiatannya ya sebenarnya dengan ketika orang lahir baru, menerima Tuhan, bisa merasakan Tuhan, lalu di hati nurani terdalamnya, kalau orang maaf nih dengan mengambil istilah teman-teman kita di Hindu Buddha namanya Tao sejati atau Tao murni. Kalau saya berikan istilah enlightenment, perjumpaan dengan Tuhan. Ketika orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka sebenarnya itu merubah struktur otak. Ini menarik loh, mengenai bahwa ketika orang hatinya damai sejahtera, sukacita. Ada profesor namanya John Kabat-Zinn, kepala klinik di Fakultas Kedokteran MIT Amerika. Itu kan dia meneliti orang-orang yang bermeditasi. Memang yang diteliti itu meditasi, tapi esensinya adalah orang yang merasakan sukacita, damai sejahtera, merasakan love, peace, kasih. Maka struktur otaknya membaik. Nah ini saya ketika saya belajar firman Tuhan, di mana ada love kalau bukan kasih Tuhan? Di mana ada damai sejahtera? Damai sejahtera yang berlimpah-limpah kalau bukan orang yang merasa dosanya diampuni oleh Tuhan. Jadi dunia mengajarkan bahwa energi kesembuhan tertinggi itu love, peace, joy. Tapi itu dapatnya dari mana? Kan dari firman Tuhan. Oke, betul Pak Jarod. Saya langsung ke pertanyaan beberapa waktu lagi ini. Pak Jarod, dari yang Pak Jarod sampaikan, saya langsung terbayang namanya keluarga nih Pak. Berarti sebenarnya kita bisa lakukan sebuah langkah pencegahan sebelum kita akhirnya bawa lagi ke gereja doakan lagi, lalu kemudian merasakan damai sejahtera dan lahir baru. Sebenarnya keluarga bisa melakukan lebih dulu pencegahan ini. Nah, apa yang harus keluarga lakukan di masa sekarang ini, Pak? Singkat saja. Kenapa orang adiktif pornografi atau adiktif gadget? Karena mereka butuh kenikmatan. Tapi kenikmatan itu sebenarnya manusia itu makhluk oikos, di mana kenikmatan tertinggi itu adalah dari relasi dengan Tuhan, relasi dengan ayah ibu, dengan orang tua. Ketika orang tidak merasakan kenikmatan relasi, dia mencari kenikmatan yang lain, misalnya dari gadget yang membuat dia terangsang, aduh ini nikmat banget. Padahal itu sebenarnya tidak senikmat kenikmatan relasi. Maka sebenarnya ketika orang merasakan relasi cinta kasih, dia akan menggunakan gadget dengan bijak, bahwa ini hanya sebuah alat untuk bekerja, untuk belajar, atau untuk sebuah game, permainan. Tapi orang yang tidak pernah merasakan nikmatnya relasi, ketika dia mendapat kenikmatan gadget, salah satunya adalah pornografi, ini yang saya cari selama ini, dia adiktif, nggak bisa dilepas. Maka ketika orang mulai merasakan kenikmatan yang lain, yang saya berikan adalah kenikmatan relasi. Dimana misalnya kalau orang lahir baru, tambah merasakan kenikmatan relasi dengan Tuhan. Dia merasakan kenikmatan relasi dengan orang tua, relasi keluarga. Maka kebutuhan akan kenikmatan itu tercukupi dari kebutuhan kenikmatan relasi ini. Nah, di sini sebenarnya pentingnya keluarga, karena mestinya keluarga bisa membangun relasi jauh daripada pendeta jemaat, gitu kan? Atau di organisasi. Karena Pak, keluarga adalah tempat di mana orang berelasi dan merasakan cinta kasih. 1,5 menit Pak sebelum berakhir. Saya sekarang semua yang Anda katakan sudah sangat power statement semuanya. Apa yang harus keluarga lakukan sekarang di keadaan darurat ini? Ketika AI sudah makin berkembang di industri pornografi, apa yang harus keluarga lakukan sekarang? Manusia butuh kenikmatan, butuh cinta kasih. Dan jangan sampai kenikmatan dan cinta kasih itu diberikan oleh dunia, diberikan oleh alat. Sedangkan kita orang tua, gereja, bisa memberikan kenikmatan dari adanya relasi. Bukankah gereja itu eklesia, dan eklesia itu persekutuan orang percaya. Persekutuan itu kan relasi. Karena itu sekali lagi, kalau hati Bapa kembali kepada anak, anak kepada Papa, orang tua anak, relasinya pulih, itu akan menjadi sesuatu jawaban, salah satu jawaban yang anak-anak cari selama ini. Mereka butuh diterima, mereka butuh dihargai. Apa itu diterima? Apa itu dihargai? Itu kan relasi. Jadi ketika cinta kasih dikembalikan kepada keluarga, cinta kasih juga dikembalikan kepada gereja, di mana gembala dan jemaat seperti bapak dan anak, pembapaan itu akan memberikan orang mendapat apa yang dibutuhkan
dan dia dapatkan itu di keluarga atau di gereja. Semoga dari yang Bapak sampaikan dan pembincangan kita, gereja mendengar, gereja berani kreatif, gereja memuridkan keluarga, dan keluarga membuat bapak-bapak kembali kepada hati anak-anaknya ya Pak. Amin. Terima kasih Pak Jarod, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Keluarga harus kembali pada perannya yang bertanggung jawab sebagai pendidik dan pengawal nilai-nilai moral dan spiritual yang tangguh. Kita orang tua yang harus menjadi sumber utama dalam memberikan edukasi seksual yang sesuai dengan usia anak-anak kita. Bila kita orang tua tidak menjadi yang pertama, maka akan ada sumber lain yang akan mendahului kita. Atau jangan-jangan bukan cuma mendahului, tapi melatih anak-anak kita. Dan itu semua ada di sekitar anak-anak kita. Sosial media, AI, perkembangan di semua industri media. Dan inilah masa di mana kita orang tua dan kita gereja saatnya untuk siaga, waspada. Dan kita harus terus menjaga generasi anak-anak kita tetap ada di tangan kita. Tsunami boleh menghadang, tetapi firman Tuhan berkata, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Saksikan terus Cahaya Bagi Negeri dan jangan lupa untuk subscribe Jawaban Channel dan kasih like lalu share video ini. Saya Andi Otniel. Saya Maria Kasmetan, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.